Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu pengawas pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah, santriwan dan santriwati peserta pesantren Ramadan, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan kita walaupun secara daring. Tahun yang lewat kita lakukan di masjid musala dekat rumah kita masing-masing. Tapi karena ada suatu hal, yaitu kita asyik terlena istirahat di padang data, makan garandan yang dibawa dari Enduriang. Karena polemik corona yang melanda negeri kita, pesantren Ramadan dilakukan secara daring. Salawat dan salam termohonkan kepadanya untuk arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Baik santriwan dan santriwati, sebelum kita memasuki materi, marilah kita memohon kepada Allah untuk tambah ilmu, tambah pemahaman kita. Mari kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku dan tambahlah pemahamanku. Tema pesantren Ramadan kita tahun ini yaitu membangun karakter generasi Qur'ani yang bertakwa dan berbudaya ABS SPK, adat basandi syarak basandi kitabullah. Sehubungan dengan tema ini, maka diangkat suatu materi yang meningkatkan karakter tersebut, yaitu materi akhlak. Yang pada pertemuan ini Ustadz melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Dan pada pertemuan ini melanjutkan materi tersebut. Tujuan pembelajarannya sama dengan yang pertama, cuma ditambah yang pada hari ini adalah menyebutkan cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Ini dalil-dalilnya yang telah disebutkan. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada yang diceritakan oleh Abu Usaid. Suatu ketika saya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Ia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa berbakti, berbaik budi kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?" Rasul lalu menjawab, "Iya, ada 4 hal, yaitu mendoakan mereka, yang kedua memohonkan ampunan untuk keduanya, ketiga menunaikan janji dan memuliakan teman mereka, dan yang keempat menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantaran ayah ibumu. Itulah budi baik yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal." Itu yang diceritakan oleh Abu Usaid. Dia berdasarkan hadis itu, maka cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal yang pertama yaitu menyelenggarakan jenazah. Ini adalah suatu kewajiban fardu kifayah. Apa kewajiban itu terhadap jenazah? Yang pertama yaitu memandikan.
Yang kedua, mensolatkan. Yang ketiga, mengapani. Dan yang keempat, menguburkan. Yang kedua, cara kita berbakti, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Apakah itu berupa uang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Hutang piutang yang harus kita selesaikan. Apakah uang itu ya kita selesaikan, ada wasiat orang tua kita, kemudian juga harta yang lainnya, apakah ada wasiat orang tua kita. Ini kita selesaikan. Yang ketiga, yaitu menyambung tali silaturahmi dan memuliakan ya karib kerabat dan teman-temannya. Ya, kita bersilaturahmi dengan karib kerabat itu, dengan teman-teman orang tua kita. Kita bisa bersilaturahmi dengan karib kerabat itu adalah lantaran orang tua kita. Yang keempat yaitu melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis oleh kedua orang tua. Pamannya orang tua kita membangun sebuah musala, nah, maka kita lanjutkan. Atau mungkin membuat suatu usaha, yaitu adalah untuk kebahagiaan anak-anak mereka juga, termasuk kita. Dan yang keempat yaitu menepati janji kedua orang tua. Ya, apa janji orang tua kita? Orang tua kita, ya, kita berjanji dengan orang tua, umpamanya kita akan menjadi orang yang baik, kita akan membantu adik-adik kita. Nah, ini tentunya kita tepati. Dan yang terakhir yaitu mendoakan kedua orang tua, mohon ampunan dari segala dosa mereka. Inilah doa yang juga telah disampaikan untuk kedua orang tua kita, mohon ampunan. Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Ayo masuk yuk. Ramadan, bagus nih layar kau nih. Untuk apa Inggris apa? Jangan dari ibu kau. Apa kau? Apa ini ya? Mengaji malah gocoy. Ayo masuk. Sebelum kita mulai mengaji, agar suasananya lebih khusyuk, kita akan mendengarkan ceramah dari seseorang yang sangat istimewa sekali. Ramadan, maju kau. Aku udah ngapu ya. Maju sini. Pakai mic ini biar seluruh kampung mendengarkan ceramah dari Ustadz Ramadan. Ustadz. Tapi ceramah apa Bu ya? Ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni mengatur napasnya yang tengah engah. Ibunya ada di punggungnya. Turunkan ibu ke atas ibu untuk kesekian kalinya. Ibu bisa berjalan sendiri. Uwais menggeleng. Uwais mengencangkan tekad. Sedikit lagi tawaf ini akan aku selesai. Apakah kalian tahu siapa Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat dicintai Rasul. Mengapa? Karena ia sangat mencintai ibunya. Ia gendong ibunya sampai kulitnya melepuh dan mengelupas. Sesampainya di Mekah, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasul. Hampir berlutut di kaki Abdullah. Uwais Al-Qarni bertanya, "Ya Abdullah yang mulia,
Aku gendong ibuku ratusan kilometer agar ibundaku bisa berhaji. Apakah akan terhapus seluruh dosa-dosa? Dan apakah terbalas seluruh jasa ibu? Dan kalian tahu apa jawaban Abdullah bin Umar? Abdullah menangis saat beliau menjawab, "Wahai sahabatku Uwais, jangankan dosaku saja masih berderet-deret. Tapi Uwais, bahkan jika kau gendong ibumu mengitari Ka'bah dan kau gendong lagi beliau hingga ke Yaman, tak setetes pun darah beliau saat melahirkanmu akan bisa kau balas. Tidak setetes pun." Santriwan dan santriwati, ya semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat diamalkan. Ini adalah dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita dapat ridha kedua orang tua, kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu terdapat pada ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Jadi tetaplah kita taat dan patuh kepada orang tua dan melaksanakan ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.